Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua. Selamat datang dalam pembelajaran kita akuntansi biaya 1 pada minggu ini, yakni pertemuan ke-5. Pada pertemuan ke-5 ini kita akan mengetengahkan tentang metode harga pokok proses. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama selain Islam, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai tentang harga pokok proses, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara dua metode ini, yakni HPP pesanan dan HPP proses. Yang pertama kita lihat dari pengumpulan biaya produksinya. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi dan per periode akuntansi. Per departemen produksi maksudnya adalah jika perusahaan itu memiliki lebih daripada satu departemen, maka pengumpulan biaya produksinya itu per departemen dipisah. Kemudian per periode akuntansi. Di sini maksudnya adalah setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan akan dilakukan pengumpulan biaya produksi. Perbedaan pada HPP pesanan adalah dilakukan per pesanan, bukan per departemen produksi. Lalu dia juga tidak terkait periode akuntansi. Contohnya adalah misalkan pesanan tersebut hanya memakan waktu 15 hari. Maka dalam 15 hari itu sudah bisa dilakukan pengumpulan biaya produksi. Tidak mesti tutup periode akuntansi ataupun tidak per periode akuntansi. Sementara pada metode HPP proses, pengumpulan biaya produksinya per departemen produksi dan per periode akuntansi. Yang kedua adalah penggolongan biaya produksinya. Pada metode HPP pesanan, terjadi pemisahan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung, tarifnya real atau tarif sesungguhnya, sementara biaya tidak langsung, tarifnya ditentukan di muka. Sementara pada metode HPP proses, pembebanan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah perusahaan semen misalnya, dia hanya memproduksi semen, maka di situ pembebanan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, jadi tidak diperlukan di sana. Contohnya lagi adalah perusahaan yang memproduksi pupuk misalnya, dia hanya memproduksi pupuk saja. Nah, itu juga tidak diperlukan. Contohnya lagi adalah bumbu masakan. Nah, misalkan dia hanya memproduksi bumbu masakan, maka di situ juga pembebanan biaya produksi langsung maupun tidak langsung tidak diperlukan. Yang kedua adalah dikarenakan harga pokok produk persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Oke, pada HPP proses, BOP yang dibebankan itu adalah biayanya real
Tidak ada biaya tarif ditentukan di muka, itu tidak ada. Sementara pada HPP pesanan itu ada dua tarif. Yang pertama adalah tarif real untuk biaya langsung dan tarif yang ditentukan di muka untuk biaya tidak langsung. Itu perbedaannya. Yang ketiga adalah HPP per unit. Pada HPP per unit, metode HPP pesanan dihitung dengan rumus total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ini per pesanan. Yang perlu diketahui adalah per pesanan. Sementara pada HPP proses, total biaya produksi juga dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun bedanya adalah per departemen produksi dan per periode akuntansi. Oke, unsur-unsur BOP-nya. Pada metode HPP pesanan, seperti yang sudah kita lewati kemarin, bahan penolong itu masuk kepada biaya overhead pabrik atau BOP. Dan upah tidak langsung juga masuk kepada BOP. Sementara pada metode HPP proses, bahan penolong masuk ke dalam biaya bahan baku ataupun BBB, sementara upah tidak langsung masuk kepada biaya tenaga kerja atau BTK. Itulah 4 perbedaan yang bisa dilihat dari dua metode ini, yakni metode HPP pesanan dan metode HPP proses. Kita masuk yang kedua, yakni manfaat informasi harga pokok proses untuk jangka waktu tertentu. Manfaat HPP proses untuk jangka waktu tertentu, manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba rugi periodik, dan yang keempat menentukan HPP produk jadi dan HPP produk dalam proses. Kita masuk yang pertama, manfaat pertama adalah menentukan harga jual. Dalam menentukan harga jual, kita akan melakukan taksiran-taksiran, yakni taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Kalau metode pesanan sebelumnya, taksiran biaya produksi per pesanan. Kalau ini untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu juga. Itu ditambahkan biaya produksi maupun biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu, ditambahkan dan dapatlah taksiran total biaya produksi. Total biaya ya, taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu. Taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Jumlah produknya ya, itu menjadi pembagi. Maka didapatlah taksiran harga pokok persatuan. Taksiran harga pokok persatuan masih ditambahkan lagi dengan laba per unit yang diinginkan, per unit ya yang diinginkan, maka didapatlah taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Ini bedanya, taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Kalau sebelumnya yang di metode pesanan, yang dibebankan kepada pemesan. Jadi barangnya sudah pasti ada yang ambil, sementara yang ini belum pasti ada yang ambil. Jadi kepada pembeli. Ya, kira-kira nanti kalau ada yang beli, sekianlah harganya. Seperti itu. Jadi itu adalah manfaat pertama, yakni menentukan harga jual. Kita masuk kepada manfaat yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Dalam memantau realisasi biaya produksi, kita butuh dua data, yakni data taksiran ataupun target realisasi biaya produksinya, kemudian adalah biaya real atau sesungguhnya daripada realisasi biaya produksinya. Nah, kita akan menghitung selisihnya atau variannya. Biaya produksi kita ketahui terdiri dari 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kita lihat taksiran atau targetnya sebelumnya berapa, kemudian itu dipantau oleh manajer produksi di dalam proses realisasinya. Misalkan ya, produksinya itu kan sebulan ya, sebulan sekali akan dilakukan penghitungan biaya produksi. Maka dalam sebulan itu, produk yang dilakukan produksinya itu harus dipantau realisasi biaya produksinya. Jangan melebihi daripada target atau taksiran, jangan melebihi. Kalau bisa sama dengan taksiran, kalau bisa malah kurang dari taksiran. Tapi diingat, kalau kurang daripada taksiran, kita tidak boleh mengurangi kualitas barang yang kita produksi. Ya, karena kita akan kehilangan pelanggan kalau sampai kualitas kita menurun. Maka di sini kualitas harus tetap dijaga,
maka realisasi biaya produksi yang ditargetkan pun harus tetap dipantau, harus sesuai dengan taksiran. Nah, selisih atau varian inilah yang kemudian kita analisis agar ke depannya di periode setelahnya itu akan dilakukan lagi perbaikan-perbaikan atau evaluasi-evaluasi. Kita masuk kepada manfaat yang ketiga, yakni menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Berhubungan dengan laba rugi bruto, maka kita akan membuat laporan laba rugi. Hasil penjualan didapat dari harga jual persatuan dikalikan dengan volume produk yang dijual. Ini dia. Kemudian persediaan awal produk jadi kita letakkan di sini. Kemudian persediaan awal produk dalam proses. Kemudian biaya produksi terdiri dari 3 biaya. Biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini ditambahkan biayanya semuanya, biaya produksinya, maka didapatlah total biaya produksi. Total biaya produksi ditambahkan dengan persediaan awal produk dalam proses, maka akan didapatlah hasilnya, hasil penambahannya. Kemudian hasil penambahan ini akan kita kurangi dengan persediaan akhir produk dalam proses. Maka didapatlah harga pokok produksi. Harga pokok produksi akan dilakukan penambahan lagi dengan persediaan awal produk jadi. Maka didapatlah harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi lagi dengan persediaan akhir produk jadi. Maka didapatlah harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang dijual menjadi pengurang daripada hasil penjualan. Maka didapatlah laba bruto atau rugi bruto. Ya. Jika hasil penjualan lebih besar daripada harga pokok produk yang dijual, maka kita akan mendapatkan laba bruto. Jika hasil penjualan lebih kecil daripada harga pokok produk yang dijual, maka kita akan mengalami rugi bruto. Seperti itu. Manfaat yang keempat adalah menentukan HPP produk jadi dan menentukan HPP produk dalam proses. Manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, di mana manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca. Kita fokus kepada neraca. Di dalam neraca kita akan memposting HPP produk jadi dan HPP produk dalam proses. Kita akan melihat pengertiannya. HPP produk jadi adalah biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun pada tanggal neraca belum laku dijual, disajikan sebagai HPP produk jadi. Kalau dalam metode pesanan sebelumnya, itu bukan laku dijual, tetapi belum diserahkan kepada pemesan, itu bedanya. Nah, tetapi tetap, ini produk adalah telah selesai diproduksi, itu tetap ya, itu analisanya adalah telah selesai diproduksi, namun belum laku dijual. HPP produk dalam proses adalah biaya yang melekat pada produk yang belum selesai diproduksi pada tanggal neraca, disajikan sebagai HPP produk dalam proses. Ini sama dengan HPP pesanan ya. Jadi dia belum selesai diproduksi pada tanggal neraca, maka disajikan sebagai HPP produk dalam proses. Kita masuk yang ketiga, yakni metode harga pokok proses, di mana produk diolah melalui satu departemen produksi. Kita akan langsung ke contoh kasus agar lebih nyata ya. Contoh kasus HPP proses 1 departemen produksi. PT Ayudhya memiliki data produksi untuk bulan September 2019. Biaya bahan bakunya, biaya bahan penolongnya, biaya tenaga kerjanya, dan biaya overhead pabriknya tersaji di soal. Ini diingat ya, ini adalah biaya atau data produksi yang telah terjadi. Produk jadi yang dihasilkan berjumlah 4.000 kg. Produk dalam proses yang dihasilkan berjumlah 1.000 kg dengan tingkat penyelesaiannya. Kita perhatikan tingkat penyelesaiannya di sini. Ya, produk jadi tadi 4.000, produk dalam prosesnya 1.000. Kemudian tingkat penyelesaiannya adalah biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolongnya 100%,
biaya tenaga kerjanya 50% dan biaya overhead pabriknya 30%. Kita akan melakukan beberapa langkah, 4 langkah ya. Yang pertama adalah menghitung unit ekuivalensinya. Jadi tiap-tiap biaya akan kita hitung unit ekuivalensinya dengan rumus yang sama, yakni produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Sama rumusnya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama produk jadinya. Produk jadinya tadi adalah 4.000 kg, maka semuanya kita tulis di situ 4.000 kg. Kemudian kita lihat persentase selesai produk dalam prosesnya. Ya, bahan baku tadi 100% ya, kita masukkan ke dalam rumus masing-masing. Lalu produk dalam prosesnya 1000 kg. Maka didapatlah hasilnya seperti berikut ini. Biaya bahan bakunya adalah 5.000 kg. Biaya bahan penolongnya 5.000 kg, biaya tenaga kerjanya 4.500 kg. Biaya overhead pabriknya 4.300 kg. Itu adalah unit ekuivalensinya. Kita masuk ke langkah kedua, yakni menghitung HPP per unitnya. HPP per unit untuk biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dicari atau dihitung dengan menggunakan rumus biaya masing-masing dibagi dengan unit ekuivalensi. Ini adalah unit yang kita hitung sebelumnya, 5.000, 5.000, 4.500, dan 4.300 kg. Itu dimasukkan ke dalam langkah kedua. Kemudian, ini adalah biaya-biaya masing-masing. Ya, untuk menghitung biaya bahan baku, maka digunakan biaya bahan bakunya. Yang untuk bahan penolong digunakan biaya bahan penolong. Untuk tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Overhead pabrik, biaya overhead. Seperti itu. Dibagi dengan unit ekuivalensinya. Maka didapat hasil HPP per unit untuk BBB adalah Rp2.000. HPP per unit untuk BBP adalah Rp3.000 per unit. Lalu HPP per unit untuk BTK adalah Rp5.000 per unit, dan HPP per unit untuk BOP adalah Rp7.500. Kita masuk ke langkah ketiga, yakni membuat laporan harga pokok produksi. Di atas nama PT-nya, kemudian judul laporannya, kemudian untuk bulan apa. Kemudian kita akan membuat 3 langkah, 3 pendataan. Yang pertama adalah data produksinya, yang kedua data biayanya, dan yang ketiga perhitungan biaya. Pada data produksinya dimasukkan dalam proses 5.000 kg, produk jadinya adalah 4.000 kg tadi di soal, produk dalam prosesnya 1.000 kg di soal, lalu produk yang dihasilkan 5.000 kg. Kita masuk kepada data biaya. Data biaya di situ ada 4 kolom ya. Yang pertama adalah biaya. Biayanya kita letakkan semua di situ, biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Unit ekuivalensinya yang kita hitung pada langkah pertama kita masukkan di sini. Lalu HPP per unitnya juga kita masukkan, ini langkah keduanya tadi ya. Kita masukkan juga di sini. Lalu jumlahnya adalah jumlah di soal ya, data produksi yang sudah terjadi. Ya, ini saya arsir. Harusnya kan 5.000 dikali 2.000 hasilnya 10 juta. Tetapi ini karena kebetulan bulat. Angkanya bulat. 5.000 dikali dengan Rp2.000 adalah 10 juta bulat. Tapi apabila nanti ketemu dengan berkoma, misalkan HPP per unitnya berkoma, maka jumlahnya tidak akan bulat seperti ini. Tetapi panduannya untuk mengisi jumlah biayanya ini adalah yang di soal. Jadi data produksinya yang sudah terjadi itu harus dimasukkan di sana. Walaupun pengali antara unit perkalian, hasil perkalian antara unit ekuivalensi dengan HPP per unitnya tidak sesuai, tidak apa. Nah, jumlahnya tetap yang dimasukkan adalah yang di data produksi yang di soal tadi. Ya, data di produksi soal adalah 10 juta. Kemudian biaya bahan penolongnya 15 juta. Biaya tenaga kerjanya 22.500.000. Biaya overhead pabriknya 32.250.000. Ya, ini HPP per unit untuk produk jadinya adalah nanti Rp17.500. Kemudian jumlah biaya produksi yang ada di soal tadi adalah Rp79.750.000.
Baik, kita masuk yang ketiga, ini perhitungan biayanya. HPP produk jadi dihitung dengan produk jadinya adalah 4.000 kg dikalikan dengan HPP per unit untuk produk jadi adalah Rp17.500, maka didapat Rp70 juta. Kemudian harga pokok produk dalam proses. Biaya bahan bakunya. Di sini produk dalam proses adalah 1.000 kg, maka 1.000 kg dikalikan dengan 100%, persentase tadi ya, persentasenya biaya bahan baku adalah 100%, persentase selesai produk dalam prosesnya. Lalu dikalikan dengan HPP per unit biaya bahan baku adalah Rp2.000, maka didapatlah Rp2 juta. Lalu biaya bahan penolong juga begitu. Diingat biaya produk dalam prosesnya 1.000 kg dikalikan dengan 100% persentase produk dalam prosesnya. Lalu dikalikan dengan HPP per unit khusus bahan penolong, yakni Rp3.000 per unit, maka didapatlah Rp3 juta. Demikian selanjutnya untuk biaya tenaga kerja juga begitu. Dilihat ya persentase selesainya. Kemudian biaya overhead pabriknya menghasilkan Rp2.250.000. Totalnya adalah Rp9.750.000. Rp9.750.000 ditambahkan dengan Rp70 juta, maka didapatlah Rp79.750.000. Data biaya, total biayanya adalah Rp79.750.000, sedangkan pada perhitungan biayanya juga sama, yakni Rp79.750.000, maka selisihnya adalah 0. Ini kebetulan selisihnya 0. Apabila nanti dapat soal berkoma, maka dilihat selisihnya. Jika tidak material, maka dia dianggap sesuai dengan data biaya di atas. Misalkan nih, jika dapat berkoma, maka misalkan dapat ternyata tidak 79.750, misalkan 79.749.999, misalkan seperti itu. Ternyata selisih Rp1 ataupun Rp10, maka itu dianggap selisihnya immaterial, maka itu dianggap 79.750, walaupun dia selisih. Seperti itu. Baik, langkah keempat adalah mencatat jurnal. Jurnal pertama adalah mencatat pemakaian bahan baku dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya bahan baku dan mengkreditkan rekening persediaan bahan baku senilai Rp10 juta. Kemudian yang kedua adalah jurnal kedua untuk mencatat pemakaian bahan penolong dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya bahan penolong dan mengkreditkan persediaan bahan penolong senilai Rp15 juta. Yang ketiga adalah mencatat distribusi biaya tenaga kerja dengan mendebitkan barang dalam proses biaya tenaga kerja dan mengkreditkan rekening gaji dan upah senilai Rp22.500.000. Jurnal yang keempat adalah mencatat pembebanan BOP kepada produk dengan mendebet rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik dan mengkredit berbagai rekening yang dikredit. Di situ nilainya adalah Rp32.250.000. Yang kelima adalah mencatat harga pokok produk dalam proses. Jurnal mencatat harga pokok produk dalam proses dengan mendebit rekening persediaan barang dalam proses dan mengkredit rekening barang dalam proses biayanya masing-masing. Jadi dijabarkan biaya apa itu dijabarkan biaya produksinya ya. Jadi kita intip dulu perhitungan biaya tadi. Jadi perhitungan biaya tadi ini dalam harga pokok produk dalam proses, ini hasilnya. Kemudian kita langsung menjurnal dengan angka yang sama, nilai yang sama. Ya, kita pisahkan biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik masing-masing ya. Senilai nilai tersebut ya di perhitungan biayanya. Kemudian totalnya kita debitkan dalam rekening persediaan barang dalam proses senilai Rp9.750.000. Ya, jurnal ke-6 adalah mencatat harga pokok produk jadi. Oke, dengan mendebitkan rekening persediaan barang jadi dan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya masing-masing, dijabarkan biaya masing-masing. Saya memberikan tanda di sini, tanda bintang 1 sampai bintang 4, berikut penjelasannya.
Barang dalam proses biaya bahan baku dihitung dengan produk jadinya tadi 4.000 kg dikali dengan HPP per unit untuk bahan baku adalah Rp2.000, maka didapatlah Rp8 juta. Kita kreditkan dalam rekening barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp8 juta di sini. Kemudian yang kedua adalah biaya bahan penolong. Produk jadinya adalah 4.000 kg dikalikan dengan HPP per unit, biaya bahan penolong adalah Rp3.000 per unit, maka didapatlah Rp12 juta. Kita posting di sini. Dikredit barang dalam proses biaya bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, produk jadinya adalah 4.000 kg dikalikan dengan Rp5.000 per unit, HPP per unit untuk biaya tenaga kerja tadi ya, maka didapatlah Rp20 juta. Kita posting di sini. Dikredit barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp20 juta. Kemudian biaya overhead pabrik, produk jadinya tadi 4.000 kg ya, tetap dikalikan dengan Rp7.500 per unit, HPP per unit untuk BOP ya, Rp7.500. Maka didapatlah Rp30 juta, kita posting di sini. Kemudian totalnya adalah Rp70 juta. Ini akan kita posting dalam debit rekening persediaan barang jadi, Rp70 juta. Dengan demikian, maka selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas segala yang diberikan ya pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis, doa penutup bagi yang beragama selain Islam. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa kafaratul majelis akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa penutup tadi, maka seluruh apa yang kita pelajari pada hari ini membawa keberkahan dunia dan akhirat. Baik, saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.